surga di telapak kaki ibu. Itu kan hadis katanya, tapi palsu. Maknanya baik atau buruk? Baik, karena kita disuruh berbakti kepada ibu. Bukan berarti surga itu ada di bawah kaki dia. Ya, kita disuruh berbakti. Tapi itu hadisnya palsu. Memuliakan orang tua boleh, tapi jangan pernah memakai hadis palsu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, kembali lagi pada konten saya kali ini, yang mana saya akan mereaksi daripada pernyataan Harry Pras yang menyatakan bahwa surga tidak berada di bawah telapak kaki ibu karena dinilai hadis tersebut tidak masuk ke dalam derajat hadis yang sahih. Oke, kaitannya dengan hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bila mana ulama mengomentari hadis ini tidak masuk ke dalam derajat hadis yang sahih, maka hadis ini dapat digunakan ke dalam fadailul a'mal bila mana hadis ini derajatnya adalah dhaif. Namun terlepas daripada itu, karena ini disampaikan oleh Harry Pras, saya juga ingin menyampaikan kembali kepada antum, wahai akhi Harry Pras, ketahuilah bahwasannya surga juga tidak ada di bawah telapak kaki ibumu. Itu dulu yang harus diperhatikan pertama kali. Poin penting pertama yang harus saya sampaikan kepada Anda, Harry Pras Al-Wahabi. Sebab kaitannya dengan hadis surga di bawah telapak kaki ibu ini sudah sangat masyhur, walaupun tidak dalam derajat hadis yang sahih, namun kita sebagai rakyat Indonesia yang mana memiliki adat istiadat timur, memiliki sopan santun yang tinggi kepada orang tua, hadis ini menjadi pijakan kita dalam bergaul, berakhlak kepada orang tua. Bahkan ada hadis-hadis pendukung lainnya yang memang kaitannya surga itu berada di dalam keriduan orang tua kita. Sebagaimana ada hadis ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Oke, oleh karenanya masuk ke dalam inti pembahasan bahwasannya mengomentari daripada pernyataan Harry Pras dengan membawakan hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat memiliki beberapa argumen penting yang saya kemas di dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah kualitas hadis dan kepentingan makna. Seorang muslim harus memahami bahwa kedudukan sebuah hadis tidak hanya ditentukan oleh sanadnya atau jalur periwayatan, tapi juga oleh matannya atau isi kandungannya. Memang benar hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat secara spesifik dinilai lemah oleh beberapa ahli hadis. Namun kelemahan ini tidak serta-merta menjadikan kandungannya tidak relevan dalam ajaran Islam, terutama jika makna tersebut didukung oleh hadis-hadis sahih lainnya. Poin yang kedua, hadis sahih yang menguatkan keutamaan ibu. Ada banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada ibu. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka.
Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Thumaman?" Yang mana diakhiri dengan dikatakan qala abuka. Setelah itu baru ayahmu. Artinya di sini ketika seseorang bertanya siapa yang paling berhak untuk kita perlakukan secara baik, Rasulullah mengatakan ibumu sebanyak 3 kali. Dan ditutup setelah ibu kita yaitu ayahmu. Nah, hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu di dalam Islam, di mana ia disebutkan 3 kali lebih utama dibandingkan ayah dalam hal penghormatan dan bakti seorang anak. Nah, kemudian yang ketiga pendapat ulama tentang bakti kepada ibu. Para ulama sepakat para ulama bahwa bakti kepada ibu merupakan salah satu perintah yang sangat ditekankan dalam Islam. Berikut ada beberapa pendapat dari ulama. Yang pertama adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa Rasulullah menyebut 3 kali lebih utama dibandingkan ayah karena apa? Ibu lebih banyak mengalami kesulitan, dimulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik anaknya, merawat anaknya. Kemudian ulama Al-Qadhi Iyad dalam Ikmal Al-Mu'lim menambahkan bahwa bakti kepada ibu adalah bentuk pengakuan terhadap jasa dan pengorbanan yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Kemudian poin yang keempat, etika dalam menyikapi pendapat berbeda. Sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menyikapi perbedaan pendapat ya. Jadi sebagai seorang muslim itu diajarkan bagaimana akhlak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Dalam menyampaikan kritik terhadap hadis ataupun penilaian seseorang, ya, kita harus tetap memegang prinsip-prinsip adab, yaitu tidak merendahkan orang lain atau membuat pernyataan yang menyakitkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji dan berkata buruk. Nah, itulah daripada bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW di dalam menghadapi sebuah perbedaan. Dan ciri daripada karakter orang mukmin, dia tidak suka mencela, melaknat, berkata keji dan berkata buruk. Kemudian poin yang kelima, menghormati ibu sebagai nilai moral yang universal atau global. Jadi menghormati ibu adalah nilai yang umum yang diakui tidak hanya dalam Islam tetapi juga di berbagai budaya dan agama yang mana tadi saya sampaikan, terutama kita ini adalah orang timur yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun kepada orang tua. Menyampaikan bahwa kedudukan ibu itu sangat mulia. Ajaran yang perlu disebarkan meskipun mungkin ada perbedaan pandangan mengenai kekuatan sanad dari ungkapan tertentu bila mana kembali kepada hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Fokusnya adalah pada ajaran Islam yang jelas memuliakan ibu, menempatkan bakti kepada ibu dan ibu diprioritaskan yang utama dalam kita hal bakti kepada orang tua. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampailah kita kepada kesimpulan menanggapi daripada pernyataan Harry Pras, ya, secara keilmuan memang benar. Sanad hadis al-jannah taqtabil ummahat tidaklah sekuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun maknanya didukung oleh banyak hadis sahih lainnya yang menegaskan keutamaan daripada seorang ibu. Kritikan terhadap hadis doib harus disampaikan apa? Dengan penuh adab, tidak boleh mengesampingkan prinsip dan ajaran Islam yang sangat memuliakan ibu. Jadi memuliakan ataupun bakti kepada ibu bukan hanya didasarkan pada hadis tersebut. Banyak hadis-hadis pendukung lainnya.
banyak daripada pendapat-pendapat para ulama yang mendukung bagaimana kita mengutamakan berbakti kepada ibu, sehingga tatkala kita berbakti kepada seorang ibu, yang mana notabene kita semua ini dilahirkan dari rahim seorang ibu, kemudian kita bakti berbuat baik kepada mereka, maka ketahuilah kita telah berusaha untuk menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan uququl walidain minal kabair, ya. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar. Bila mana orang tersebut tidak diampuni ataupun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minal kabair, dosa besar tersebut menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Artinya di sini ilmu logikanya adalah tatkala kita bakti kepada orang tua, maka itu jalan menuju surga. Dan tatkala kita durhaka kepada mereka, maka itu jalan kita menuju ke neraka. Oleh karenanya tidak ada yang salah dari hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat selagi memang relevan dengan hadis-hadis pendukung lainnya, kaul-kaul ulama yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan orang tua yang masih ada senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudah-mudahan orang tua yang telah tiada pun juga diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam menanggapi permasalahan ini, baik itu yang salafi ataupun yang bukan salafi, saya kira sepakat bahwa menghormati orang tua, menghormati ibu, apalagi nih yang kaum perempuan, akan sepakat bahwasanya itu merupakan kewajiban baktinya anak kepada orang tua. Ya, walaupun ada hadis yang palsu ataupun hadis yang lemah, hadis yang dhaif, maka kita harus bijak dan kita harus perhatikan bagaimana hadis-hadis yang lainnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.